Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Anwar di Tajwid 5 menit. Kita sudah belajar tentang gaya tubuhnya seperti apa, cara menentukan angka untuk negosiasi seperti apa, dan masih seputar tips negosiasi. Dan pada video ini kita akan membahas tentang angka. Aturan yang sangat sederhana tentang pentingnya untuk tidak menggunakan angka bulat ketika bernegosiasi. Aturan yang sangat sederhana dan penting untuk membuka penawaran adalah bahwa penawaran tidak boleh berupa angka bulat. Apa yang pertama kali Anda pikirkan ketika seseorang mulai mengutip Anda angka bulat? Misalnya seseorang meminta Anda 5 juta gitu ya. Tiba-tiba supplier bilang, saya cuma punya 2 juta gitu. Atau pelanggan memberitahu Anda bahwa mereka memiliki, saya cuma punya anggarannya 2 juta gitu. Pastinya kalau misalnya langsung loncat seperti itu terlihat dibuat-buat, bukan? Nah, Anda tahu itu hanya angka yang mungkin mereka ambil dari langit gitu, tidak presisi. Nah, jika mereka menginginkan 500 juta misalnya untuk sebuah rumah, Anda tahu itu hanya sesuatu yang mereka coba gitu. Kalau misalnya pengennya kita 500 juta tidak berdasarkan fakta gitu, itu tidak mungkin, karena itu akan menjadi kebetulan yang luar biasa jika itu adalah jumlah yang tepat dari semua perhitungan rumah ini yang mereka tawarkan. Jadi jelas bahwa agar penawaran kita terlihat kredibel, kita perlu untuk menggunakan angka non bulat. Dan ini berlaku untuk penawaran pembukaan Anda dan kemudian semua nomor Anda sejak saat itu. Mengapa orang tidak melakukan ini? Saya kira kenapa sih tidak melakukan angka bulat? Karena pada dasarnya mereka membuat angka itu cukup sulit dan untuk membuat angka yang tidak bulat. Tetapi Anda harus melakukan ini. Anda perlu untuk berlatih untuk tidak menggunakan angka bulat, mempersiapkan angka yang pas, dan kemudian Anda akan dapat melakukannya. Jadi, misalnya seseorang menginginkan 500 juta untuk rumahnya. Jangan tawar mereka 450 juta. Tawarkan mereka 442 juta atau 447 juta. Karena itu terdengar seolah-olah Anda telah menilai rumah mereka dengan sangat akurat. Dalam hal ini Anda pasti benar ya, atau Anda telah mengorek bersama setiap koin terakhir di celengan Anda dan hanya itu yang Anda miliki. Dalam hal ini mereka harus turun ke harga Anda, atau setidaknya Anda hanya bisa mendapatkan jumlah yang sangat kecil. Dan itulah manfaat lain dari angka non bulat. Selain terdengar lebih kredibel, mereka menyiratkan bahwa Anda hanya akan bergerak dengan jumlah kecil dari sana. Anda hanya akan bergerak dengan sedikit demi sedikit dan hanya jumlah yang kecil. 450 dari 500 juta tadi. 450 juta itu terdengar seolah-olah Anda akan naik ke 460, 470, 480, atau bahkan dari 450 ke 475, kemudian akhirnya sepakat di 500 juta. Tetapi 447 menyiratkan mungkin jadi 450, 455, 458, 460 jika mereka sangat beruntung. Tentu saja Anda bisa pergi dari 450 juta jadi 451 juta, tetapi tidak ada yang mengharapkan itu. Dan akan agak aneh jika Anda sangat melakukannya dengan sedikit banget seperti itu. Hal yang hebat tentang 447 juta tadi adalah mereka sudah mengharapkan bahwa mereka harus melakukan sebagian besar pergerakan untuk turun menemui Anda di area itu. Omong-omong, angka yang tepat itu di akhir itu menurut beberapa orang yang praktisi negosiasi itu ya 4 dan 7. 9 agak jelas, 1 dan 2 terlihat sedikit agak kecil. Tapi ya yang pas itu 4 dan 7 rasanya. Tapi beberapa pun angka yang Anda senangi, jika Anda punya angka yang lebih Anda senangi dan jelas Anda tidak ingin pergi terlalu jauh dan menjual rumah mungkin misalnya 563 juta 281 ribu, tapi alih-alih 570 juta pertimbangkan 567 juta atau 567 juta 400 ribu. Jadi ini adalah aturan yang sangat mudah digunakan kan ya, terutama untuk negosiasi tertulis. Saya kenal seseorang yang menambahkan tanggal dalam setiap kutipannya. Jadi jika tanggal 17 Januari dia menambahkan 17 sen gitu ya, atau di Amerika dan jadi 286.017 sen gitu. Ini sedikit menyenangkan sih, sedikit fun kalau misalnya lewat email gitu, put angkanya, tetapi juga membuat kutipan lebih kredibel dan membuat mereka mendapatkan rata-rata
ya 15 sen, mungkin 500 rupiah atau 1.700 gitu. Dan juga itu berarti dia bisa melihat tanggal berapa dia mengirim kutipan. Tapi yang lebih serius, saya kenal pria lain yang selalu mengutip angka bulat dan selalu membuat orang mempertanyakan harganya dan menegosiasikannya mungkin 5%. Dan sekarang dia mengutip angka yang tidak teratur dan dia tidak pernah membuat siapapun mempertanyakan harganya. Jadi itu setara dengan kenaikan harga 5% yang menggandakan keuntungannya. Jadi selalu ditambah 5%. Jadi lihat harga Anda sekarang, apa yang Anda kutip baru-baru ini dan dalam negosiasi terakhir Anda. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk Anda. Perhatikan seperti apakah langkah negosiasi Anda. Apakah Anda menggunakan angka bulat atau tidak beraturan. Dan jika Anda belum pernah melakukan ini sebelumnya, silahkan dicoba. Mudah-mudahan Anda akan kagum dengan seberapa baik kerjanya dari trik ini. Terima kasih sudah menonton video ini tentang pentingnya untuk tidak menggunakan angka bulat, dan mudah-mudahan menjadi video yang bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.